Ketidakpastian pengukuran. Nah, ada dua jenis ketidakpastian pengukuran dalam pengukuran, yaitu ada ketidakpastian mutlak, lalu ketidakpastian relatif. Maka, ketidakpastian mutlak itu terbagi kepada dua. Ada ketidakpastian mutlak pengukuran tunggal. Nah, di mana kalau tunggal berarti pengukurannya dilakukan walaupun berulang kali nilainya tetap sama-sama saja. Setelah itu untuk mencari delta x-nya sama dengan setengah NST. Nah, apa itu delta x? Delta x itu adalah ketidakpastian pengukurannya. Jadi berapa nilai ketidakpastian pengukurannya? Nah, lalu ada NST. NST itu adalah nilai skala terkecil. Lalu ada X juga. X itu adalah nilai pengukuran. Nah, jadi X ini adalah pengukuran pada saat kita melakukan pengukuran. Contoh kita mengukur meja. Nah, itu adalah hasilnya berapa? Nah, itu adalah X. Nah, sehingga hasilnya dinyatakan dengan pola X plus minus delta X. Ini untuk ketidakpastian mutlak. Ini yang tunggal. Setelah itu yang berulang. Nah, ini ketidakpastian mutlak pengukuran untuk berulang. Nah, kalau berulang adalah melakukan pengukuran berkali-kali tetapi nilainya beda atau tidak sama, sehingga delta x-nya atau ketidakpastian pengukurannya itu sama dengan 1/n. N itu apa? Jumlah pengulangan pengukuran. Nah, misalnya kita melakukan pengukurannya 3 kali, otomatis n-nya itu adalah 3. Kalau 4, 5 juga sama n-nya. Jadi tergantung berapa kali kita melakukan pengukuran. Setelah itu dikali akar n itu yang tadi delta sigma xi kuadrat dikurangi sigma xi dikuadratkan dibagi jumlah pengulangan pengukuran dikurangi 1. Nah, sehingga xi itu apa? Hasil pengukuran. Misalnya hasil pengukuran pertama berapa, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setelah itu ada juga ketidakpastian relatif atau bisa disingkatnya KSR atau KR. Nah, apa itu ketidakpastian relatif? Nah, ketidakpastian relatif itu untuk mengetahui berapa nilai yang akan kita tuliskan di ketidakpastian mutlak. Nah, berarti ketidakpastian relatif ini untuk mengetahui angka penting yang akan dituliskan dalam pengukuran. Contohnya, pada ketidakpastian relatif untuk pengukuran tunggal itu dicari dengan delta x plus x dikali 100%. Nah, untuk ketidakpastian relatif pengukuran berulang itu delta x per atau dibagi x bar dikali 100%. X bar itu apa? Rata-ratanya ya. Nah, ini untuk apa? Ini untuk mengetahui berapa angka penting yang akan kita tuliskan. Contoh, kalau 100% itu hanya satu angka penting yang dituliskan. Berarti 100% itu adalah sebelum 100% itu berarti nilainya yang ditulis hanya satu angka penting. Nah, kalau 10% berarti dua angka penting yang ditulis. Berarti 10 sebelum ke 100 itu masih dua angka penting. Contoh 50%, 20% itu dua angka penting. Setelah itu 1% sampai 9% itu 3 angka penting yang ditulis. Lalu 0,1% itu 4 angka penting. Jadi 0,1% sampai sebelum 1% itu 4 angka penting. Lalu 0,01% sampai 0,09% atau sebelum 0,1% itu ditulisnya 5 angka penting. Lalu kita di sini akan mencoba menjelaskan contoh soal. Pertama, nomor pertama ini adalah misal memiliki skala terkecil adalah 1 mm. Misal kalian mengukur panjang meja didapatkan hasilnya 34,2 cm. Nyatakan hasil pengukuran tersebut dengan dilengkapi ketidakpastian mutlak dan relatif. Nah, bagaimana kalau nilainya tunggal? Maka pembahasannya diketahui X-nya itu berarti 34,2 cm karena pengukurannya. NST-nya 1, mm. Nah, ini ya. Setelah itu
kita cari delta X-nya, ketidakpastiannya yaitu sama dengan setengah dikali NST. Maka setengah dikali 1 sama dengan 0,5 mm. Sama dengan 0,05 cm. Nah, ditanyakan ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatifnya berapa? Nah, ini untuk mencari ketidakpastian relatifnya, yaitu delta X per X. Karena datanya hanya 1 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 0,05 dibagi 34,2 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,146%. Nah, karena ini adalah yang pertamanya adalah 0,1 atau 0,2, maka yang ditulis adalah 4 angka penting. Sehingga ketidakpastian mutlak dan relatifnya adalah 34,20 plus minus 0,050 cm. Nah, dikatakan 4 angka penting, tadi kan hasilnya itu 34,2 cm. Nah, karena setelah dilakukan perhitungan untuk mengetahui ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatifnya, maka nilai yang dituliskan adalah 34,20. Nah, ini kan 4 angka penting, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nih. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, yaitu pengukuran arus listrik yang melalui resistor diulang sebanyak 6 kali dengan hasil. Nah, ini hasilnya. Lalu laporkan hasil pengukuran tersebut. Jadi berapa hasilnya ketidakpastian pengukuran mutlak dan relatif. Maka pembahasannya langkah pertama kalian buatkan dulu tabelnya. Nah, tabelnya seperti ini. Di sini ini adalah I, ini adalah yang pertama, pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan 6 karena ada 6 kali. Selanjutnya di sini ada XI. XI ini adalah nilainya. Nilai ke-1 berapa, nilai kedua berapa. Kalian tulis. Setelah itu XI kuadrat. Nilai yang ini dikuadratkan. Nah, 12,8 dikuadratkan hasilnya 163,84 dan seterusnya. Setelah didapat nilai masing-masing ini, kalian jumlahkan. Nah, ini sigma XI sama dengan ini dijumlahkan, ditambah-tambahkan, ini hasilnya. Setelah itu, ini juga dijumlah-jumlahkan. Sigma XI kuadrat. Nah, ini adalah sigma XI kuadrat. Sama dengan ini hasilnya. Ada MA-nya ya. Kemudian, kalian cari X-barnya. Bagaimana cara mencari X-barnya? Yaitu sigma XI dibagi N. Nah, kita lihat sigma XI-nya yang mana? Yang ini kan? Nah, ini sigma XI-nya. Berapa nilainya? 75,9 dibagi 6 sama dengan 12,65 ampere. Ini adalah X-barnya. Setelah itu kalian cari delta X-nya, ketidakpastian relatifnya. Bu, kenapa tidak memakai NST? Karena di sini pengukurannya berulang, bukan tunggal. Maka yang dicari adalah 1/n akar N sigma XI kuadrat dikurangi X sigma XI dikuadratkan per N min 1. Nah, kita langsung, berapa datanya? 6 kan? 1/6. Nah, lalu kita akarkan semuanya. 6 dikali sigma XI kuadrat. Yang mana? Yang ini. Karena sigma XI kuadrat 96,71 kurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, 7,59 dikuadratkan. Nah, setelah itu kalian kalikan. Bagaimana, Bu? Langkah pertama, kalian kalikan dulu yang ini dikuadratkan. Atau kalian kalikan dulu yang ini, boleh. Tulis semuanya. Dibagi 5. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Nah, kalian kurangi dulu yang ini. Sigma XI kuadrat dan sigma XI dikuadratkan. Lalu dapat hasilnya 3,45 dibagi 5. Nah, berapa? 0,69. Udah dapat. Kalian akarkan. Akar dari 0,69 berapa? Nah, hasilnya ini.
Bu Abi Bu saya mau sampai 0,83, nggak apa-apa, mau semuanya juga nggak apa-apa. Nah setelah itu kalian kalikan 1/6 dikali 0,83, hasilnya adalah 0,14. Nah setelah itu kalian cari KSR-nya, ketidakpastian skala relatif, yaitu delta X per X bar. Kenapa X bar? Karena di sini X-nya banyak, jadi cari X rata-rata. Nah, sigma X-nya 0,14 dibagi 12,65 dikali 100%. Hasilnya 1,1%, yaitu sama dengan 3A, angka penting. Sehingga ini X bar plus minus delta X hasilnya adalah 12,6 plus minus 0,14. Nah, kita hitung, ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3. 3 angka penting.